Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ummi Habibah dan Saudari Nurul Robiah Al-Adawiyah akan membahas tentang barang jarahan dan barang bajakan. Di sini kami akan membahas tentang pengertian barang bajakan dan barang jarahan, pengertian hak cipta, dan hukum barang bajakan dan barang jarahan. Yang pertama, pengertian dari barang bajakan. Berbicara tentang barang bajakan, banyak kaitannya dengan pelanggaran hak cipta. Sebelum pembahasan lebih lanjut, yang dinamakan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, barang hasil bajakan merupakan barang hasil tiruan, dalam hal ini tanpa legalisasi dari sang pemilik barang tersebut. Yang selanjutnya, pengertian dari barang jarahan. Barang jarahan yaitu barang hasil rampasan atau bisa juga disebut dengan ghanimah. Pengertian ghanimah secara istilah adalah harta musuh yang diambil dengan cara paksaan dan melalui peperangan. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pengambilan dengan cara paksaan tidak terjadi kecuali dengan kekuatan, baik secara hakiki atau dengan dalalah, artinya izin dari imam. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan ghanimah yaitu harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang kafir dengan menunggang kuda dan unta. Sedangkan menurut Muhammad Rawas, ghanimah adalah harta yang dirampas dari orang-orang Islam dari tentara kafir dengan jalan perang. Yang selanjutnya, pengertian dari hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Artinya, kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus. Hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada pencipta atau pemilik. Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya upaya dan pengorbanan terlahirnya suatu karya atau suatu ciptaan. Yang selanjutnya, hukum dari barang jarahan dan barang bajakan akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Robiah Al-Adawiyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum barang jarahan. Bahwasanya pada masa sekarang barang jarahan itu diharamkan. Namun pada zaman dulu hukum barang jarahan ini ada beberapa pendapat. Terdapat pendapat yang menghalalkan dengan alasan bahwa barang tersebut merupakan ghanimah atau barang rampasan perang yang berasal dari orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang ada di dalam perang. Sebab itu, barang yang berasal dari golongan orang kafir ini maka menjadi halal apabila digunakan. Kemudian ada sebagian pendapat pula yang menyatakan bahwa hukum dari barang jarahan adalah haram dengan alasan barang tersebut tetap dianggap sebagai barang hasil perampokan yang tidak ada bedanya dengan barang hasil curian atau lebih. Oleh karena itu, kita yang hidup pada zaman ini jarang sekali menjumpai kasus barang jarahan ini. Dan apabila suatu saat kita
mengalami permasalahan ini, hendaknya kita tidak usah ikut-ikutan mengenai hal ini. Kemudian selanjutnya di sini juga ada mengenai hukum dari barang bajakan. Bahwasanya bajak membajak itu diartikan sebagai memalsukan, meniru, menggandakan, dan lainnya yang semakna dengannya. Kemudian dalam suatu lembaga fatwa Mesir, yaitu Darul Ifta al-Misriyah, melansir suatu keterangan yang berarti suatu hak karya tulis serta karya kreatif dilindungi secara syarak. Sang pemilik mempunyai hak pendayagunaan atas karya tersebut. Siapapun tidak boleh zalim terhadap hak mereka. Berdasarkan pendapat tersebut, kejahatan plagiasi terhadap suatu hak intelektual dan hak merek dagang yang telah terregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik merupakan suatu tindakan yang diharamkan syarak. Karena kasus ini masuk ke dalam larangan dusta, penggelapan, pemalsuan, dan pada kasus ini terdapat suatu praktik penelantaran terhadap hak milik orang lain dan merupakan praktik memakan hak orang lain dengan cara yang batil. Jadi barang bajakan ini hukumnya haram ya, karena dapat merugikan orang lain. Kemudian terdapat suatu pertanyaan, bagaimanakah hukum menggunakan barang bajakan untuk beribadah? Di sini ada beberapa pendapat, di antaranya menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan mazhab lain didasarkan pada pemisahan antara perintah sholat dan juga perintah sholat dengan barang batil. Sehingga menurut pendapat ini, sholat itu merupakan perintah. Kalau dikerjakan, maka sholatnya sah. Namun, agama tidak memerintahkan sholat dengan menggunakan barang batil. Sehingga menurut pandangan ini, beribadah dengan menggunakan barang bajakan itu tetap sah, namun tidak bernilai ibadah. Menurut pendapat ini, contohnya dalam sholat. Sholat dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholat ini tetap dianggap sah. Namun, dalam pelaksanaannya, jika menggunakan barang batil, sholatnya sah namun tidak bernilai pahala. Kemudian, menurut mazhab Hambali, ibadah dengan menggunakan barang yang batil itu tidak sah, meskipun syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Ibadah tersebut tidak sah karena menggunakan barang batil. Oleh karenanya, menurut pandangan Hambali ini, bahwa kewajiban atas ibadahnya tetap dianggap tidak gugur dan harus mengulangi ibadah itu. Sedangkan hukum dari menggunakan barang KW. Hukum jual beli barang KW yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah, tetapi haram dan berdosa karena dapat menyebabkan kerugian pihak lain. Jadi, apabila syarat dan rukun dalam jual beli itu terpenuhi, maka tetap sah, tetapi haram dan berdosa karena dapat menyebabkan ruginya pihak lain. Bisa juga itu pihak pembeli ataupun pihak yang mempunyai hak atas barang itu sendiri. Namun, beda lagi apabila barang bajakan ini telah mendapat ridho atau diikhlaskan oleh sang penerbit ataupun orang yang mempunyai hak atas hak ciptanya itu, maka barang tersebut boleh digunakan dan juga tetap bernilai pahala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan pada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.